Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas M1, mata kuliah Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer. Yang beranggotakan, saya sendiri Muhammad Farizan Dani Putra, dan Anissa Mutia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek database yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer. Baik, di sini kami juga mengambil data dari database koperasi. Baiklah, langsung saja untuk penjelasan pertama mengenai tabel dan query yang akan dijelaskan oleh Dani Putra. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Putra, nomor WP 2010 5220 51. Di sini saya akan membuat tutorial membuat tabel di aplikasi Microsoft Access. Kita namanya terlebih dahulu. Jadi ini cukup mudah karena kita buat nama tabelnya terlebih dahulu. Ini nama tabel yang akan kita buat. Tabel data. Selanjutnya adalah mengisi field sesuai dengan data-data yang akan kita buat. Tanggal anggota, saya singkat saja. Interaksi jadi kita atur data type-nya. Size ini menunjukkan jumlah karakter yang akan kita isi. Ini saya kasih 5, untuk nama saya kasih 25, saya kasih 40, ini sama, dan nomor telepon saya kasih 12. Selesai kita edit data type-nya, kemudian kita pencet view. Nah, sekarang kita tinggal isi dengan data yang telah kita miliki. Kita ingin menambah atau membuat tabel lagi, kita balik ke menu create, tabel. Nah, kita isi dengan langkah-langkah seperti tadi. Di sini saya sudah membuat tabel yang sudah saya selesaikan sebelumnya. Nah, seperti ini tabel data anggota, tabel data pinjaman, tabel data simpanan, tabel tunjuk. Salah, harusnya gaji pengurus dan tabel pinjaman. Selanjutnya untuk query, kita langsung saja ke menu create, pilih query design, dan kita tambahkan tabel sesuai dengan apa yang kita buat. Di sini saya akan membuat tabel gaji karyawan. Maka saya pilih tabel data anggota terlebih dahulu, kemudian tabel data gaji karyawan. Sudah kita close, dan kemudian kita pilih yang akan kita masukkan ke dalam query. Saya masukkan kode anggota, nama anggota, posisi, dan gaji pokok. Kalau udah kita pencet view. Kalau sudah benar, kita save.
langkah selanjutnya kita bisa bikin lagi di create dan query design lagi, tambahkan seperti langkah yang telah saya lakukan tadi. Di sini ada beberapa query yang sudah saya selesaikan, yaitu query gaji karyawan, query pinjaman anggota, query simpanan anggota, dan query total gaji. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai form dan report yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Farizandani. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form. Oke, langsung saja kita ambil datanya, kemudian kita ambil create, dan kita klik form. Nah, untuk mendesain formnya ini, kita gunakan design view, kemudian kita atur formatnya sesuai yang kita inginkan. Sini, form, data anggota, operasi, kemudian kita atur juga lebarnya, kemudian kita kasih warna untuk memperindah tampilannya. Nah, untuk membuat buttonnya, kita pilih desain, kemudian ambil button, kemudian ambil record navigation, go to first record. Kemudian kita buat data pertama. Kita next, finish. Kemudian kita ambil lagi, kita ambil go to last record. Kemudian kita next, dan kita ganti namanya dengan data terakhir. Kita next, finish. Kemudian untuk menambahkannya, kita juga bisa menambahkan. Kita ambil lagi buttonnya, kemudian kita pilih go to next record. Kita ubah data selanjutnya. Dan kita next, kita finish. Kemudian kita ambil lagi untuk menambahkan buttonnya. Kemudian kita ambil go to previous record. Dan kita ubah namanya menjadi data sebelumnya. Kemudian kita next dan finish. Oke, ini sudah jadi buttonnya. Kemudian kita atur sesuai yang kita inginkan. Dan untuk menambahkan buttonnya, kita juga bisa menambahkan. Kita pilih lagi. Terus kita pilih record operation. Kemudian kita ambil add new record. Kemudian kita next. Dan kita pilih, kita ubah menjadi tambah data. Kemudian kita next, finish. Kita ambil lagi operation delete record untuk menghapus data. Kemudian kita buat sini hapus data. Kita next, finish. Kita ambil lagi satu lagi record, save record, next. Kita ubah namanya jadi simpan data. Nah, kita atur sesuai yang kita inginkan.
tulisannya kita bisa isi warna hitam. Kita juga bisa menambahkan logo sesuai yang kita inginkan, atau kita bisa cut. Kemudian, jika ingin menampilkan formnya, kita tekan Home, kemudian ambil From View. Nah, ini form yang sudah jadi. Kita bisa mengujinya, data selanjutnya, dan ini data pertama, data terakhir, dan ini untuk menambah data, menghapus, dan menyimpan data. Kemudian, cara membuat form yang lebih simpel, kita bisa menggunakan form wizard. Dan kita bisa memasukkan field-field yang kita inginkan. Kita masukkan semuanya, tekan next, kolomna, next. Kemudian kita ganti namanya menjadi form data anggota koperasi 1. Kita finish. Nah, ini jika ingin mendesainnya, kita bisa ambil design view. Dan kita desain sesuai dengan cara yang tadi. Kita close saja. Kemudian, jangan lupa kita save. Dan kita ganti namanya dengan form data anggota koperasi 1. Kita oke. Kita cek di form. Ini tadi data kita. Untuk membuat form selanjutnya, kita bisa gunakan cara-cara yang tadi. Ini form yang sudah jadi. Ada form data anggota koperasi, ada simpanan koperasi, ada form gaji anggota, ada form pinjaman koperasi, dan ada juga form tunjangan anggota. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua, bagaimana cara membuat report. Kita bisa memilih datanya dari tabel maupun query. Kita ambil dari tabel, kemudian kita ambil create, dan pilih report. Selanjutnya, kita atur lebarnya. Nah, kita juga bisa mendesainnya. Kita ambil design view. Ini kita bisa hilangkan saja. Kita bisa geser ke sini. Ini juga kita bisa hilangkan. Kita juga bisa mengganti namanya, judulnya menjadi laporan data anggota koperasi. Kita juga bisa memberikan warna yang kita inginkan. Kita ambil warnanya warna ini. Kemudian kita berikan warna hitam untuk huruf. Nah, setelah itu, untuk menampilkan reportnya, kita ambil home, ambil report view. Nah, ini report yang sudah jadi. Dan jangan lupa untuk save-nya. Kemudian kita ganti menjadi report data anggota koperasi 1. Kita klik OK. Nah, ini dia. Untuk membuat report selanjutnya, kita bisa gunakan cara yang tadi,
Dan ini report yang sudah jadi. Ada data anggota koperasi, ada report data pinjaman, ada report data simpanan, dan ada report data gaji anggota. Mungkin sekian, terima kasih. Untuk penjelasan terakhir mengenai switchboard yang akan dijelaskan oleh Anissa Mutia. Saya Anissa Mutia dengan NIM 20105210046 akan memberikan tutorial pembuatan switchboard di Microsoft Access. Sebelum masuk pada tutorialnya, saya akan tampilkan switchboard seperti apa yang akan kita buat. Pada bagian menu utama, saya akan tambahkan tombol form, report, dan juga tombol keluar untuk memudahkan kita keluar dari aplikasi. Pada bagian form, saya akan tambahkan tombol data form yang ada, dan tambahkan satu tombol lagi, yaitu tombol kembali, untuk memudahkan kita kembali ke menu utama. Pada bagian report, saya akan tambahkan tombol report yang ada, dan tambahkan satu tombol kembali, untuk memudahkan kita kembali kepada menu utama. Sebelum masuk pada tutorialnya, saya telah menyediakan satu file yang belum memiliki switchboard. Untuk membuat switchboard, kita harus menambahkan atau menampilkan ikon switchboard manager terlebih dahulu di Microsoft Access. Untuk menampilkan, klik File, pilih Option, pilih Quick Access Toolbar, pada Close Command Form, pilih Command Not in the Ribbon atau All Commands, cari Switchboard Manager, ini dia, klik Add untuk menambahkan, klik OK. Nah, maka akan muncul fitur Switchboard Manager di bagian toolbar. Untuk membuat switchboard, cukup klik Switchboard Manager 2 kali, klik Yes, maka akan muncul seperti ini. Main switchboard default akan kita ganti dengan menu utama. Untuk mengganti nama switchboard ini, klik Edit. Di bagian switchboard name, ganti nama dengan menu utama. Pilih Close. Untuk membuat switchboard form, klik New, ganti dengan form. Klik OK. Untuk menambahkan switchboard report, pilih New, ganti nama, pilih report. Klik OK. Pada bagian menu utama, kita akan menambahkan form, report, dan juga keluar. Untuk menambahkan item tersebut, kita harus mengedit bagian menu utama dulu dengan klik Edit, klik New untuk menambahkan, hapus. Kita akan menambahkan item form, maka akan kita ketik form. Di bagian comment, tetap go to switchboard. Di bagian switchboard, klik menu utama. Oh, salah, maaf. Klik form. Klik OK. Untuk menambahkan report, kita pilih new. Ganti nama. Report. Di bagian comment, tetap go to switchboard. Di bagian switchboard, pilih report. Klik OK. Kita akan menambahkan satu tombol lagi, yaitu tombol keluar, maka klik new. Ketik keluar. Di bagian komen tetap di bagian komen kita ganti dengan exit application, karena kita akan keluar dari application jika kita klik tombol keluar.
klik OK. Di bagian menu utama telah lengkap sesuai yang switchboard yang saya tampilkan tadi, maka klik Close. Pada bagian form, saya akan menambahkan data form yang telah ada dan menambahkan satu tombol lagi, yaitu tombol kembali. Maka kita harus mengedit form terlebih dahulu, klik Edit, pilih New untuk menambahkan item, hapus. Di bagian komen diganti dengan Open Form in Edit Mode karena kita akan membuka form di bagian form data yang telah ada. Di bagian form, klik form anggota koperasi, copy saja. Di bagian teks, ganti dengan form anggota koperasi, klik OK. Untuk menambahkan item lagi, klik New, hapus. Di bagian komen ganti dengan Open Form in Edit Mode. Di bagian form, pilih data simpanan koperasi, klik OK, pilih New lagi, Open Form in Edit Mode. Di bagian form, pilih form gaji anggota, klik OK, pilih New lagi, pilih Open Form in Edit Mode. Di bagian form pinjaman koperasi, klik OK, klik New lagi, ganti dengan Open Form in Edit Mode, pilih form tunjangan anggota, maaf, klik OK. 1, 2, 3, 4, 5 telah kita tambahkan 5 item sesuai dengan form yang kita miliki. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan menambahkan satu tombol lagi, yaitu tombol keluar, tombol kembali. Di bagian comment, tetap go to switchboard. Bagian switchboard, pilih menu utama, klik OK. Maka di bagian switchboard form telah lengkap, maka klik close untuk keluar. Di bagian report, saya akan menambahkan item data report dan satu tombol kembali. Maka kita perlu mengedit terlebih dahulu, klik edit, pilih new untuk menambahkan item. Kita ganti go to switchboard dengan open report karena kita akan membuka report. Pilih report yang ada, data anggota, klik OK, tambahkan lagi, klik new, open report. Di bagian report, pilih report data pinjaman, klik OK, pilih new lagi untuk menambahkan item, pilih open report. Di bagian report, pilih data simpanan, klik OK, tambahkan, klik new, open report, report gaji anggota, klik OK, maka kita akan tambahkan satu tombol lagi, kembali, menu utama, klik OK, maka sudah
kita tambahkan item yang ada di report. 1, 2, 3, 4. Maka sudah ada 4 report. 1, 2, 3, 4. Sudah ada tombol kembalinya juga. Sudah lengkap. Klik close. Klik close. Maka untuk tampilan switchboard, kita klik switchboard 2 kali. Maka ini tampilan default dari switchboard. Pada bagian menu utama sudah ada form, report, dan keluar. Pada bagian form sudah ada data form yang ada dan tombol kembali. Pada bagian report sudah ada tombol report yang telah ada dan tombol kembali. Maka pada bagian tampilan kita akan ganti gaya huruf juga bisa, warna juga bisa, edit desain juga bisa sesuai keinginan kalian dengan cara klik views, pilih design view. Di sini kalian bisa mengedit sesuai keinginan, sekreatif mungkin. Saya akan ganti warna saja. Oke. Saya akan geser ke atas. Oke. Ganti warna. Oke. Dan lagi. Oke. Klik kanan. Pilih fill or black color. Kita akan pakai warna abu-abu saja. Oke. Sini juga kita geser dikit. Oke. Kita ke bawah. Oke, warna teks bisa juga kita ganti. Tulisan, gaya tulisan juga bisa kita ganti dengan blok dulu. Habis itu pilih home. Ganti style tulisannya. Oke. Ini juga bisa. Oke, pilih Times New Roman. Ya, kalau setelah siap mengedit atau mendesain, klik Views untuk menampilkan hasil editan. Oke, telah selesai. Maka di bagian switchboard sudah lengkap dengan editan. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada tanggapan, kritik, dan saran, tolong tinggalkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.